Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Kami masih bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Itu semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kuasa-Mu yang ada di dalam kami. Kami tak akan pernah ragu akan janji-janji-Mu Tuhan, karena Engkau pasti menepati janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami, pribadi lepas pribadi yang mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menuntun setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dan kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Yesus Tuhan,
hatiku, kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Bagimu pujian, bagimu hormat Tuhan, bagimu keagungan. Terima kasih Yesus. Ini setiap hati yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita semua lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mengagungkan Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang lebih dari pemenang, sama-sama kita nyatakan dari awal lagu ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan.
hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat dimanapun berada. Kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema iman kunci kepada kemenangan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha tahu. Dan Engkau mengenal pergumulan kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dalam hikmat kuasa Roh Kudus, supaya kami yang mendengar firman Tuhan dihiburkan, disembuhkan, dikuatkan, diperbaharui dan diberi kekuatan untuk melangkah sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus di zaman sekarang, di dalam konteks pergumulan zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sebuah pesta olahraga terbesar digelar di Tokyo, saudara. Dan setiap atlet dari berbagai negara berkumpul untuk memperebutkan medali emas, perak atau perunggu, untuk memperebutkan championship, saudara, kejuaraan yang sangat luar biasa bagi insan olahraga. Dan itu membawa semangat dan gairah bagi semua manusia yang ada di bumi ini. Itulah kebudayaan manusia
yang berkembang, yaitu olahraga. Saudara, waktu saya menyaksikan melalui media bagaimana kota Tokyo yang luar biasa, negara Jepang yang sangat maju, menyambut atlet-atlet itu dengan sangat hebat sekali. Pemandangannya sangat indah sekali, saudara. Gairah kehidupan muncul melalui pesta olahraga itu. Saudara, sebenarnya pesta olahraga itu sudah mulai zaman Rasul Paulus. Bahkan sebelumnya, yaitu di era Yunani, Athena, saudara. Untuk memperebutkan siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat, siapa yang melompat paling tinggi. Dan memperebutkan namanya mahkota yang fana, saudara. Saudara, kita ikut bangga dan bersyukur karena Indonesia dapat emas dari ganda putri, saudara. Ini luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini juga akan membawa kepada kita semua untuk memiliki perspektif, memiliki wawasan, memiliki paradigma berpikir yang akan menolong kita untuk melewati hari-hari yang tidak lebih mudah di zaman sekarang. Baru-baru ini ada orang yang menyaksikan bagaimana di musim pandemi itu mengalami pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, karena akibat dan dampak pandemi ini, dan sakit, dan juga pergumulan ekonomi. Tetapi dia bisa melewati dan dia bersaksi, puji Tuhan, saya bisa melewati dan saya menang. Dan itu yang ingin saya bagikan, saudara, bahwa sepanjang zaman, sejak zaman gereja mula-mula, zaman para rasul, orang Kristen, orang percaya, orang beriman menghadapi masalah hidup, menghadapi pergumulan hidup. Jadi menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita tenang dan hidup nyaman dan santai. Tetapi menjadi orang Kristen adalah perjuangan iman, saudara. Setiap langkah kita adalah perjuangan iman. Orang-orang percaya berdoa, rasul-rasul mengadakan tanda ajaib dan mukjizat, Injil diberitakan, dan akhirnya, saudara, imam besar dan pengikut-pengikutnya, orang-orang dari mazhab Saduki, mereka menjadi sangat iri hati, dan mereka menangkap rasul-rasul dan memenjarakan dalam penjara kota atau tahanan kota, saudara. Sebelum diadili, ditangkap dulu, saudara. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu apa? Visitasi dari malaikat. Ini orang yang percaya. Surga itu dekat. Hadirat Allah itu nyata. Karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberi kuasa kepada kita, yang memberi daya kepada kita, yang memberi kemenangan kepada kita, dan suasana surgawi itu nyata dalam kehidupan di zaman kisah para rasul di gereja mula-mula. Dan juga makhluk-makhluk surgawi juga nyata. Malaikat Tuhan pada suatu malam datang mengunjungi rasul-rasul ini, dan kemudian membawa rasul-rasul ini keluar. Penjara terbuka, dan saudara, malaikat ini berkata, pergilah, berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman Allah yang hidup itu kepada orang banyak. Artinya apa? Rasul-rasul keluar dari penjara, karena pintu-pintu penjara sudah dibuka oleh malaikat-malaikat. Mereka tidak dipenjara lagi, mereka bebas, mereka lepas, dan mereka menjadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan Kristen yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Being authentic Christians, menjadi orang Kristen yang asli, yaitu orang Kristen yang menerima kuasa Allah,
menghidupi kuasa Allah dan berjalan dalam kuasa Allah, disertai kuasa Allah, kuasa surgawi, yaitu malaikat-malaikat surgawi. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan akhirnya rasul-rasul ini menaati suara malaikat dan mereka memberitakan firman Allah di bait Allah. Untuk apa kita hidup berkemenangan, saudara? Supaya kita menjadi saksi Kristus. Untuk apa kita hidup berkemenangan? Supaya kita memberitakan seluruh firman Allah melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian kita. Dan saya senang sekali mendengar banyak orang yang disembuhkan hari-hari ini. Mukjizat Allah mereka alami, kesembuhan terjadi karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang kita juga berduka cita, bersimpati, saudara, karena banyak orang yang berguguran, banyak orang yang kembali ke rumah Bapa, dan itulah waktu mereka untuk menerima mahkota penderitaan yang mereka alami di dunia ini akan dinilai oleh Tuhan, dan mereka akan menerima mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat di mana kita mengalami pergumulan yang hebat. Janji Tuhan hari ini adalah kemenangan. Janji Tuhan adalah kemenangan. Dan saya mau katakan sekali lagi, janji Tuhan adalah kemenangan. Dan saya mau katakan sekali lagi, janji Tuhan adalah kemenangan. Dan saya mau katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan menang oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan menang oleh iman. Dan itulah kunci kemenangan kita. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kabar baik, kabar gembira adalah the power of God, kuasa Allah, kabar baik yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, yang mengangkat kita dari beban kehidupan yang tidak ada henti-hentinya. Kabar baik itu berfungsi, efektif, berdaya guna, berhasil guna untuk menolong kita semua. Kabar baik itu adalah Injil. Dan itu berlaku bagi semua orang yang percaya. Bagi saudara yang percaya, apapun latar belakang saudara, terpelajar maupun tidak terpelajar, orang yang kuat maupun orang yang lemah, apapun status, apapun latar belakang saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yaitu keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu berlaku terus-menerus dalam hidup kita. Keselamatan itu progresif sifatnya. Keselamatan itu artinya seperti sesuatu yang bersama-sama dengan kita, dan keselamatan itu akan terus mengawal kita sampai kita menerima keselamatan yang sempurna dan matang, saudaraku yang kasih Tuhan. Sampai iman kita mencapai puncaknya, yaitu hari penebusan di mana kita ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Saat itulah kemenangan kita menjadi semakin nyata. Tetapi hari-hari ini kita bisa hidup dengan janji kemenangan, yaitu saudara, ketika kita hidup oleh iman. Saudara, pertanyaan saya, apakah saudara hidup oleh iman? Iman tidak sama dengan pengetahuan. Iman tidak sama dengan perasaan. Iman tidak sama dengan khayalan. Tidak sama dengan imajinasi. Tidak sama dengan bayangan. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan. Iman adalah memandang Tuhan. Iman adalah masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Iman adalah bergumul dan tetap memandang Tuhan. Iman adalah kita mengandalkan Tuhan. Iman adalah kita percaya janji Tuhan. Iman adalah kita menaruh kehidupan kita di misbah Allah. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam pergumulan saya sebagai seorang Kristen, saya menyadari kadang-kadang masalah itu begitu menghimpit. Saya begitu terpojok.
Kadang saya begitu terhina. Kadang saya begitu direndahkan. Dan kadang saya mengalami kebingungan. Kadang saya berputar-putar dalam pusaran. Dan banyak yang saya alami, yaitu gelombang demi gelombang kehidupan. Masa di mana saya mengalami susah dan kesengsaraan. Mana di mana saya mengalami duka cita dan ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Juga pencobaan-pencobaan yang bertubi-tubi yang saya alami. Kadang-kadang saya bertanya, why Lord? Mengapa Tuhan? Tetapi kemudian saya bergumul terus menerus. Saya datang kepada firman Tuhan. Saya disegarkan oleh firman Tuhan. Saya disegarkan oleh janji Tuhan. Dan saya berdoa. Saya diberi kekuatan di dalam doa. Bergumul dan bergumul. Berjuang dan berjuang. Every step is better. Setiap langkah adalah perjuangan, pergumulan. Ini yang kita hidupi hari lepas hari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang paling penting, saya menangkap satu hal. Ketika keadaan menjadi begitu buruk, ketika keadaan menjadi begitu, saya tidak bisa menerima. Saudara, satu hal, bahwa saya tak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya tak percaya kepada Injil Yesus Kristus. Saya percaya tetap terhadap janji Allah. Saya adalah orang yang percaya apapun yang terjadi. However, whatever, wherever, apapun, dimanapun, kapanpun, bagaimana keadaannya, tetapi saya mau tetap percaya. Tetap percaya, tetap beriman. Pergumulan ini pernah dihadapi juga oleh seorang nabi pelihat namanya Habakuk, saudara. Seorang nabi namanya Habakuk, saudara. Dia melihat bangsanya dalam keadaan yang kacau balau. Penindasan terjadi. Injustice, ketidakadilan sosial terjadi. Kejahatan terjadi, yaitu penyembahan berhala, penyimpangan iman, perbantahan terjadi, hukum tidak memiliki kekuatan, hukum kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena orang benarnya sedikit, remnant namanya, ya, sisa. Orang kudusnya sedikit, dikepung oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang durhaka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, ini ketidakadilan. Dan bangsa Yehuda sudah tiba kepada masa penghukuman dari Allah. Karena apa? Karena mereka melakukan kejahatan, ketidakadilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menyaksikan ketidakadilan sosial, ketimpangan di mana-mana. Gap antara yang kaya dan yang miskin makin melebar. Krisis kehidupan terjadi di mana-mana dalam segala bidang kehidupan. Dan orang-orang memanfaatkan situasi yang sedang menjepit orang dengan mencari keuntungan sendiri. Jadi tindak pidana korupsi yang luar biasa tengah-tengah bangsa kita di tengah pandemi ini. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk yang merupakan keluhan, itu adalah pergumulan seorang nabi. Karena apa? Ketidaksetiaan bangsanya. Nabi tidak bisa menerima keadaan ini. Dan akhirnya Tuhan mengutus bangsa Kasdim, orang Babil yang sangat liar, yang sangat garang, yang sangat kuat, yang sangat jahat, yang sangat ganas seperti macan tutul yang larinya sangat cepat, tentaranya sangat hebat. Mereka bisa terbang seperti Raja Wali, kecepatan tentaranya luar biasa. Dan saudara, seluruh bangsa ini melakukan kekerasan untuk bangsa Babil yang super power itu, yang sangat hebat pada zamannya itu, saudara. Dan mereka melakukan kekerasan. Mereka menyerbu seperti angin, seperti badai pasir.
menyerbu Yehuda, menghabisi, mencapi, menghancurkan, menerkam, memakan, dan membawa bangsa ini dalam keadaan hina, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertawan, di dalam pembuangan, dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dan saudara, ketika Nabi ini melihatnya, saudara, dalam penglihatan rohani, dalam sebuah vision, kemudian dia berkata, Tuhan, Engkau Maha Kudus, Engkau tidak bisa melihat keadaan ini. Kita bergumul bersama dengan Nabi. Kadang-kadang banyak hal terjadi dalam hidup ini. Kita bergumul bersama dengan sang Nabi. Tuhan, tidak mungkin Engkau akan mengizinkan jutaan orang mati. Tidak mungkin Engkau akan mengizinkan pandemi ini terus-menerus tanpa berakhir. Pandemi itu begitu jahat dan begitu ganas. Virus itu begitu tidak terkendali. Bahkan orang sudah divaksin pun terkena virus ini. Oh Tuhan, aku tidak bisa mengerti lagi. Keadaan menjadi lebih buruk. Ekonomi menjadi lebih buruk. Banyak orang pulang kampung tanpa uang, saudara. Karena di PHK, di kota tanpa pesangon. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang yang menderita di akhir-akhir ini. Dan kemudian kita bertanya, di mana Tuhan ketika umatmu menderita? Di mana Engkau Tuhan? Kita bertanya, dan Nabi ini juga bertanya, di mana Engkau Tuhan ketika umatmu dalam keadaan terpojok, terpepet dan diserang oleh bangsa yang lebih jahat ini? Saudara-saudara kasih Tuhan, kemudian Tuhan berbicara lewat Nabi. Dan kemudian Tuhan menjawab, tuliskan penglihatan itu. Ukirkanlah pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi akan menjadi kenyataan. Dan saudara, Tuhan berkata, orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, orang yang berkhianat, orang yang melagak, dia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala bangsa, suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara pilih kasih Tuhan, Nabi Habakuk mendapat sebuah pengertian waktu dia tidak percaya. Kemudian dia menjadi percaya karena dia tahu bahwa ada hukuman bagi semua orang yang jahat. Entah itu umat pilihan Tuhan maupun bangsa yang tidak percaya, yaitu bangsa Babil, orang Kasdim ini. Semua orang yang sombong, semua orang yang tinggi hati, tidak lurus hatinya, tidak percaya pada Tuhan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kedudukannya, mengandalkan tentaranya, mengandalkan uangnya. Saudara, semuanya akan mendapat penghakiman. Saudara, akhirnya Nabi semakin dalam dan semakin dalam. Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bergumul. Kemudian dia mendapatkan sebuah visi bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Apa artinya? Artinya bahwa ketika setiap orang bertanya tentang di mana Tuhan, siapakah Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, kemudian pengenalan akan Tuhan itu akan bertambah-tambah bagi orang yang percaya. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dilakukan Allah di dalam dunia ini. Allah ada di dalam bait-Nya yang kudus. Karena itu kita harus berdiam diri di hadapannya. Menanti-nantikan Tuhan bekerja itu lebih baik. Menanti-nantikan Tuhan, saudara. Orang yang bergumul dia akan menanti-nantikan Tuhan. Karena jawaban yang paling benar, yang paling pasti datang daripada Tuhan. Dia bisa berkata, sekarang waktunya. Dia bisa berkata, masih hidup lagi. Dia bisa berkata, jadilah sembuh. Dia bisa berkata, umurnya diperpanjang. Saudara, banyak orang hampir mati, hidup lagi. Nah, Habakuk, saudara, dia secara rohani dia hampir mati.
hampir tidak percaya. Dan dia hidup lagi. Karena itu Nabi masuk dalam ruang doa. Dan dia mulai meratap, saudara. Inilah waktunya untuk lamentation. Penderitaan yang bertubi-tubi mengalami sesama kita dan bangsa kita. Waktunya kita untuk lamentation. Waktunya kita untuk bergumul terus menerus. Dan sehingga kita memiliki keyakinan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Itulah orang yang berkemenangan. Iman adalah kunci kemenangan. Tetap percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit, dan dia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya! Kiranya Tuhan menolong saudara dalam pergumulan hari-hari ini dan memberi kemenangan kepada saudara. Orang yang percaya dijamin kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Bukan hasil usaha kami, tapi pemberian Allah, rahmat Tuhan. Kami hidup dalam dunia ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan Kau mempunyai rencana selama kami hidup. Seperti Kau punya rencana bagi rasul-rasul, supaya mereka memberitakan firman Allah yang hidup. Kami pun akan pergi ke bait Allah dan memberitakan firman Allah yang hidup, menyaksikan betapa baiknya Engkau Tuhan atas kemenangan yang kami alami. Tuhan Yesus, berkatilah orang yang saat ini menderita. Tuhan melepaskan mereka dari penderitaannya. Yang sakit oleh nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Yehova Rafa, Engkau disembuhkan saat ini juga, terima kesembuhan-Mu. Kalau Engkau mengalami kekurangan pergumulan hidup saat ini, secara ekonomi, saat ini dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjawab Engkau. Dari surga mencurahkan berkat-berkat gandum, anggur dan minyak. Dan saudara akan mengalami mukjizat, miracle dari berkat Allah, roti kehidupan yang daripada surga itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, kalau ada keluarga yang mengalami masalah dalam pernikahan karena masalah ketidaksetiaan salah satu pasangannya, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak lari dari panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap nomor satu. Tuhan Yesus tetap terbaik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap the best. Kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus akan menyertai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa untuk anak-anak kami, untuk orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami yang menderita, Tuhan pulihkan. Dan bangsa kami, Tuhan kiranya pulihkan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati umat Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia, supaya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua bahwa program Gereja Kasih Kristus Indonesia dengan portal YouTube ini akan terus disiarkan untuk menjadi berkat bagi kita semua jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia dimanapun berada dan umat Kristen di Indonesia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya dari hamba-hamba Tuhan di GKKI dan hamba-hamba Tuhan tamu yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambamu dan memberkati jemaatmu semua
umat-Mu dimanapun berada yang mendengarkannya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Allah Bapa yang penuh kasih memberkatimu. Roh Kudus pengurapannya menyertaimu, menguasaimu, memenuhimu. Dan Roh Kudus menjadikan engkau orang beriman yang matang. Engkau lebih daripada pemenang mengatasi semua pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.